Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa merawat nikmat iman dan Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk secara totalitas menghambakan keseluruhan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya tentang ketakwaan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala pun telah berwasiat tentang ketakwaan ini terhadap seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh umat dari zaman dulu sampai dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh Allah telah berwasiat, dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka sebelum kalian, dan juga kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya nasihat takwa ini, sehingga setiap khatib Jumat harus menyampaikan wasiat takwa kepada jamaah, karena kalau tidak disampaikan, maka khutbah Jumatnya menjadi tidak sah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Bahkan di masa yang lalu, para khalifah kaum muslimin, ketika mereka hendak meluruskan perilaku para pejabatnya yang menyimpang, cukup bagi para khalifah itu untuk memberikan satu kalimat saja, ittaqullah atau ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Maka satu kalimat yang singkat itu cukup untuk meluruskan para pejabat yang mulai menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya nasihat ketakwaan ini, karena itu penting bagi kita untuk kemudian merealisasikan ketakwaan ini dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena kalimat takwa ini terlalu sering kita dengar, terlalu sering disampaikan, hingga kemudian kalimat ini menjadi angin lalu, hanya kita anggap sebagai pelengkap khutbah Jumat, atau hanya sebagai kalimat yang kemudian masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ada maksud dan tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menasehatkan, mewasiatkan ketakwaan bagi kita. Bahkan Allah mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, karena itu untuk merealisasikan ketakwaan di dalam diri dan hati kita, maka kita perlu untuk memahami makna ketakwaan secara benar. Para ulama mengatakan ketakwaan adalah agar kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah, kita jadikan sebuah penghalang. Artinya jangan sampai diri kita tersentuh oleh api neraka, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan secara lebih mendalam, para sahabat Rasulullah SAW memiliki definisi tersendiri tentang ketakwaan itu. Seperti Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan ketakwaan adalah agar Allah itu ditaati dan jangan didurhakai, agar Allah itu selalu diingat dan jangan sampai dilupakan, dan agar Allah itu disyukuri seluruh nikmat dan karunia-Nya dan jangan sampai dikufuri. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah,
Ketakwaan juga berarti kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik saat kita sedang sendirian ataupun di dalam keramaian. Lalu kita merenungkan seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun yang batin. Maka dengan demikian seorang muslim diharapkan akan senantiasa istiqamah, beribadah dan bersyukur kepada Allah dan tidak akan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia pernah mengatakan tentang ketakwaan. Ketakwaan adalah al-khaufu minal jalil, merasa takut terhadap Allah zat yang maha agung. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, merasa puas dan ridha terhadap pemberian Allah meskipun hanya sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari pemberangkatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka setiap kali seorang muslim menerapkan pemahaman ini dalam kehidupannya lalu mengamalkannya, maka keimanan dalam dirinya akan bertambah, akan meningkat. Rasa takutnya kepada Allah akan semakin menguat dan semangatnya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan semakin bertambah. Karena kita mengetahui bahwa iman kita akan bertambah dengan ketaatan dan iman kita akan berkurang karena kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, untuk merealisasikan ketakwaan dalam kehidupan kita adalah dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakan apakah itu wajib ataupun sunnah. Begitu pula agar kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu haram ataupun yang makruh. Karena bagi setiap muslim perintah Allah hendaknya ia laksanakan dan larangan Allah hendaknya ia tinggalkan. Al-Kisah jamaah rahimakumullah, datang seorang pemuda kepada seorang yang sangat bijaksana yaitu Ibrahim bin Adham. Pemuda ini mengeluhkan kepada Ibrahim tentang hawa nafsunya yang selalu mendorongnya untuk berbuat kemaksiatan. Maka ia meminta nasihat kepada Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, silahkan engkau turuti nafsumu. Lakukan apapun yang ingin engkau lakukan, asalkan engkau mampu memenuhi 5 syarat yang aku berikan." Apa 5 syarat itu, wahai Ibrahim bin Adham? Beritahukanlah kepadaku. Syarat yang pertama, kata beliau, ketika engkau hendak bermaksiat, maka bersembunyilah dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan tampak olehnya. Maka anak muda itu pun mengatakan, subhanallah, kemanakah aku harus pergi untuk menghindari pandangan Allah, padahal segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim bin Adham pun mengatakan, jika demikian wahai anak muda, malulah kepada Allah, kamu bermaksiat kepadanya padahal Allah sedang melihatmu. Lalu apa syarat yang kedua, kata anak muda itu? Syarat yang kedua, jika kamu hendak bermaksiat, maka lakukanlah maksiat itu di luar bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda itu pun mengatakan, subhanallah, kemana aku hendak pergi? Padahal bumi ini dan seluruh jagat raya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim pun mengatakan, jika demikian wahai anak muda, malulah kamu kepada Allah karena kamu bermaksiat kepadanya padahal kamu masih tinggal di atas bumi miliknya. Lalu apa syarat yang ketiga? Ibrahim bin Adham mengatakan, jika kamu hendak bermaksiat wahai anak muda, maka janganlah kamu makan dari rizki yang Allah berikan kepadamu. Anak muda itu pun mengatakan, subhanallah, lalu bagaimana aku hidup? Padahal seluruh yang aku makan, yang aku minum, yang aku pakai, yang aku tempati, semuanya adalah karunia dari Allah. Maka Ibrahim pun mengatakan, jika demikian wahai anak muda, malulah kepada Allah, kamu bermaksiat kepadanya, padahal dia, Allah masih senantiasa memberikan makan, minum, dan menjaga seluruh karunia-Nya kepadamu. Lalu apa syarat yang keempat? Ibrahim bin Adham mengatakan, jika kamu hendak bermaksiat, lalu kelak malaikat menggiringmu ke neraka, maka tolaklah ajakan mereka. Anak muda itu mengatakan, subhanallah, mana mungkin aku sanggup melawan para malaikat? Sungguh mereka pasti akan menyeretku ke dalam api neraka. Lalu apa syarat yang kelima? Syarat yang kelima, wahai anak muda, jika kamu hendak bermaksiat,
dan kelak kamu akan membaca daftar dosa-dosamu di catatan amalmu, maka ingkarilah, jangan akui bahwa kamu telah melakukannya. Anak muda itu mengatakan, subhanallah, mana mungkin aku melakukannya. Lalu kemanakah para malaikat pencatat amal? Lalu kemanakah para malaikat yang senantiasa menjaga? Lalu kemanakah tangan, kaki, kulit, dan semua yang akan berbicara dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu anak muda itu pun pergi berlalu dengan menangis. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sungguh, kalau kita benar-benar memahami makna ketakwaan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapati diri kita akan sangat jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan senantiasa bersemangat untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk senantiasa bisa merealisasikan ketakwaan dalam hati kita, dalam seluruh kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang muttaqin yang Allah janjikan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.